Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak jawab salam keputusan seberaya. Yang bertambah yang jawab salam jadi molek Ismail. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. واحفظ وأيدنا وتفضل في العالمين الحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وذكرنا إذا نسينا وردته إلينا عند حاجتنا إليه. أما بعد. Hafadhul muhtaramin, bapak-bapak, para pimpinan lembaga, para asatidz, ustazat, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada Teduh. Semarang Karaos berok pada ulit-ulit lagi. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul membaca hizib Nahdlatul Wathon dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, lebih-lebih dengan adanya pahlawan nasional dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Siapa nama beliau? Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Bantauri Al-Baladi Al-Ambanani Al-Indonesi Al-Masyhur. Beliau banyak namanya. Banyak nama menunjukkan banyak ilmu, menunjukkan banyak kemuliaan, banyak kekaromahan. Ya, kalau orang banyak gelar. Ya. Nah, sekaligus hari ini kita memperingati juga Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarah, dapat kita simpulkan setiap kita berbicara tentang Rasulullah, kita akan ingat sejarah sebelum lahir, sejarah ketika lahir, dan sejarah setelah lahir. Ketika baginda Rasulullah SAW belum lahir, maka kalian kaum Hawa adalah orang-orang kelompok orang yang tidak ada nilainya sedikit pun. Ketika zaman jahiliyah, minimal ada 4 perilaku orang-orang jahiliyah kepada kaum wanita. Pertama, demi lahir kanan mina, sedemak naik, nampun terampai ke batu, lebuh selapu. Itu. Yang kedua, begitu lahir langsung dikubur hidup-hidup. Kedua, begitu lahir langsung disembelih, terus dikuburkan. Yang ketiga, disembelih lalu dicacak menjadi makanan hewan, makanan burung. Bahkan kalau ada wanita hamil, orang-orang jahiliyah menjadikan mereka sebagai bebadian. Kalau ada orang lewat, mereka sedang kumpul di pinggir-pinggir jalan, meneuni. Aneh, kemudian dia menurut Sida berarti anak dia. Mama tu Nina. Mama, aku Nina. Mama Nina. Mama kebek. Kebeng polpe. Namun Nina kebek, kebeng keping. Dengan liwat Nina dia langsung terdemak juga. Langsung dipedah perutnya. Sebulan anak. Mama kan? Ada Nina? Nina kan? Tidak ada nilainya orang wanita pada saat itu.
Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang ya dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW, harkat martabat kaum wanita sangat dihormati, dijunjung tinggi. Bahkan dalam Al-Quran ada surat ibu, surat An-Nisa. Sehari-hari kita dengar ada namanya ibu hamil, ibu menyusui, air mata ibu, pangkuan ibu pertiwi, ibu jari, hari ibu, ibu kota, banyak ya. Alhamdulillah, itu salah satu bentuk penghormatan dunia terhadap kaum Hawa kalian semua. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma akraman nisa'a illa karimun." Tidak ada yang mampu menghormati wanita kecuali orang mulia. Dan tidak ada wa ma ahanahunna illa laimun. Tiada yang merendahkan, yang meremehkan kaum wanita kecuali orang remeh, orang hina. Minimal orang perempuan tidak mau diremehkan pada dua kesempatan. Yang pertama, wanita sangat tidak ingin dimarah di depan tamunya oleh suaminya. Yang kedua, wanita sangat tidak ingin dimarah oleh suaminya di depan anak-anaknya. Ayo, ya. Jadi wanita sangat terhina rasanya kalau dimarah di depan anak-anaknya. Ya. Dan Rasulullah SAW sangat memuliakan para istri beliau. Ya. Tiada yang mampu memuliakan istrinya seperti saya, kata Rasulullah. Saya adalah orang yang paling bisa mencintai wanita, terutama para istri beliau. Ya. Namun dengan nade jadi, masya Allah, dengan beberapa jarak, masya Allah. Kawan jauh kaputan, semangat lain no. Mau tahu rumah ajak perayaan no, harap bali-bali penuh acong itu. Kawan jauh kaputan, semangat. Tadi sedikit ngomong si acong, so lolos ke paling beraya. Tapi perjuangannya luar biasa. Ya. Timang kini ngantok-ngantok, model pun beraya. Ayah apa saya? Oh ini. Ya. Timang kini keberok sakit. Sehat ya, sehat. Kemana? Ke Indo. Ayo. Ya, kita ingin seperti itu sejak kita pacaran, kenalan, menikah, beranak 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, tapi tidak jarang mungkin bapak-bapak kalian ya mencemooh ibu-ibu kalian karena potongannya bukan agak rewot ya. Terbik dunia kan? Bulan dunia. Tidak boleh. Yang tidak boleh. Ajari orang tua kalian. Baca hadis ini. Bapak, ma akraman nisa'a illa karimun. Tidak ada yang mampu memuliakan wanita kecuali orang mulia. Wa ma ahanahunna illa laimun. Dan tiada yang akan menghinakan wanita kecuali orang-orang terhina. Nauzubillah min. Anak-anak sekalian, ketika Rasulullah SAW lahir, maka seluruh air laut terdiam sejenak. Angin-angin tidak ada yang lewat. Hujan tertahan. Api semua padam. Lampu semua padam. Burung-burung cep semua tidak bersuara. Sehingga raja-raja pada saat itu tercengang. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata tersebar berita dari Makkah Al-Mukarramah bahwa telah lahir seorang bayi laki-laki. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Namanya Muhammad. Siapa yang biur itu? Siapa yang menyampaikan itu pada orang-orang? Siapa? Abu Lahab. Siapa? Bila untuk pekan, hei batur ini, lahir ponakan Muhammad Taran. Itu lahir Muhammad, biur. Itu Abu Lahab itu. Padahal belakangan ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, dia sebagai musuh Islam. Akan tetapi karena kegembiraannya dengan lahirnya dari Muhammad SAW,
maka dia diberikan bonus oleh Allah, tidak disiksa selama 24 jam. Ya, malam Selasa dan hari Selasa. Malam Senin dan hari Senin. Malam Senin, hari Senin. Ya. Nah, diberikan bonus, tak disiksa oleh Allah dalam kubur, karena dia berbahagia dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah orang kafir gembira diberikan bonus oleh Allah, jangankan kita yang Islam, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi masya Allah namanya hidayah. Karena Abu Lahab tidak dapatkan hidayah, maka tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun ketika akan mati, ya, di dasar laut, dia tidak bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa rasulullah, tidak bisa. Tapi kalimat yang lebih panjang mampu diucapkan. Apa dia bilang? Rabbi amantu bima amanat bihi banu Israil. Amantu bima amanat bihi banu Israil. Aku percaya, aku beriman pada yang diimani oleh Bani Israel. Tidak mau menyebut Allah, tidak mau menyebut Musa Rasulullah SAW. Kalimat lain yang mampu diucapkan. Mengapa? Karena kepalanya kosong dari hidayah. Ya, demikian juga kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ketika kita mati, kita tidak kosong kepala kita dari mengingat la ilaha illallah. Kalau kita ingin cepat melafalkan kalimat la ilaha illallah waktu kita sakratul maut, dari sekarang kita lancarkan itu. Ya, setelah kita sholat kita berzikir banyak-banyak. Ya, namun Datuk Hafiz dulu informasi dari para murid beliau, kalau subuh itu tidak pernah kurang zikirnya dari 300. Sampai ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita selaku murid beliau harus ikut beliau. Ya. Beliau sehari-hari kalau mengajar, beliau menggunakan itu imamah namanya, itu sorban namanya. Ya. Maka sekarang murid-murid beliau kalau mengajar menggunakan imamah, menggunakan sorban. Tahu mana sorban? Oh, guru-guru di otak. Imamah namanya. Ya. Beliau, ya, kalau mengajar berwudu beliau. Beliau tidak sekali-kali menyampaikan ilmu kalau belum beliau lakukan. Oleh karena itu kepada semua guru fikih di madrasah ini, ya, baik di Sanawiyah, di Aliyah, di MI, karena kita mengajarkan materi sunnah Rasulullah SAW, sholat duha misalkan, sholat tahajud misalkan, isyarat laksanakan. Ya. Karena sekarang ini kata ulama, fi akhir zaman aksarul fuqaha minal fuqaha. Di akhir zaman lebih banyak orang pintar pidato ketimbang mau mengamalkan ilmu fikih. Ya. Diajak orang untuk harus kita tahajud, donian, peniram doa. Duha, dia tidak duha. Sedekah, dia tidak sedekah. Ramah. Senyum pada sesama, dia sempat merebut panuk. Ya. Nah, hal seperti itu oleh Al-Mukarram di sini Al-Mahfurullah tidak sekali-kali akan mengajak orang melaksanakan sunnah Rasulullah sebelum beliau melaksanakannya lebih awal. Itulah yang kita contoh. Yang kita tiru. Ingat anak-anak sekalian, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman takhuduna dinakum. Kita akan berkarakter, kita akan berjiwa seperti jiwa guru kita. Ya. Kita berguru pada Bapak Maulana Syekh, pahlawan nasional. Kita berguru pada Al-Mahfurullah Maulana Syekh Abdul Hafiz Sulaiman. Maka cara kita, tindak tanduk kita berusaha untuk memiripkan diri dengan mereka semua. Anak-anak sekalian, mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Ya, sebelum Ustaz Hayri, kami ajak kalian untuk menyanyikan lagu Perjuangan. apa? Perjuangan. Perjuangan. Tahu. Apa ya?
Selawat saja, selawat saja. Ya, sekaligus maulid, sekaligus kita peringati hari pahlawan. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.